Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada banyak jenis pelumas khusus sepeda, termasuk pelumas basah, pelumas kering, pelumas keramik, dan pelumas lilin. Masing-masing memiliki pro dan kontra sendiri, dan tujuan penggunaan, dengan harga yang berkisar dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Harga pelumas rantai sepeda yang dibuat khusus terhitung mahal, membuat tidak semua orang ingin menghabiskan uangnya hanya untuk pelumas rantai. Ada beberapa minyak pelumas alternatif yang sering digunakan pesepeda. Nah, apa fungsi pelumas dan bisakah kita menggunakan pelumas alternatif untuk melumasi rantai sepeda kita? Mari kita bahas. Fungsi pelumas. Setidaknya ada dua fungsi pelumas rantai, yaitu melindungi rantai dari karat, mencegah proses oksidasi, dan mengurangi keausan drivetrain akibat gesekan antar komponen sepeda. Melindungi rantai dari karat, terutama ketika sepeda tidak digunakan berhari-hari dan disimpan di ruang terbuka, bisa menggunakan pelumas apapun. Yang terpenting, rantai terlindungi dari terpapar udara dan air. Sedangkan untuk mencegah gesekan, hal yang harus kita perhatikan adalah daya tempel pelumas, kemampuan mencapai bagian yang tersembunyi, dan kemampuan menangkap kotoran seperti pasir, debu, dan lumpur. Kemampuan pelumas untuk mencegah keausan ini berkaitan langsung dengan tingkat kekentalan pelumas atau viskositas pelumas. Jadi yang perlu kita perhatikan ketika memilih pelumas rantai sepeda adalah kemampuan melindungi rantai dari keausan. Minyak nabati. Minyak nabati seperti minyak zaitun, minyak goreng bisa digunakan sebagai pelumas rantai. Tingkat kekentalan yang tidak terlalu kental membuat minyak nabati lebih mudah menembus semua komponen dan mudah dicuci. Kekurangan minyak nabati adalah mudah hilang ketika terkena air. Kondisi ini tentunya hanya bisa melindungi rantai dari keausan dalam waktu yang singkat. Minyak nabati cocok diterapkan untuk sepeda rekreasi dengan durasi bersepeda yang singkat 1 hingga 2 jam perjalanan. Tetapi harus diingat, setelah bersepeda, sepeda harus dicuci bersih agar ketika dipakai kembali, kotoran tidak berubah menjadi amplas yang berpotensi meningkatkan keausan. Setelah dicuci, lumasi kembali rantai untuk melindungi rantai dari proses oksidasi. Minyak mesin jahit. Minyak mesin jahit atau kita kenal dengan minyak Singer memiliki kekentalan yang tipis sehingga lebih cepat menembus celah-celah rantai sepeda. Tetapi minyak mesin jahit tidak efektif menghadapi kondisi yang ekstrim seperti melintas jalur yang basah, bersepeda ketika hujan, dan lain-lain. Di samping itu, minyak Singer walaupun mampu bertahan lebih lama dibandingkan minyak nabati, tetapi minyak Singer lebih cepat menangkap kotoran. Sehingga bila digunakan untuk bersepeda dengan durasi yang lama di atas 2 jam, minyak Singer cenderung banyak menangkap kotoran dan efeknya rantai berpotensi mengalami keausan. Jadi minyak Singer bisa digunakan untuk bersepeda dalam kondisi normal dengan durasi yang tidak lama, dan setelah bersepeda, sepeda harus dibersihkan sebersih-bersihnya, khususnya rantai sepeda. Kemudian beri lagi pelumas untuk melindungi rantai dari karat. Oli mesin. Oli mesin sering digunakan, khususnya oleh bengkel-bengkel pinggir jalan. Oli mesin memiliki kekentalan yang tinggi, sehingga sulit menerobos celah-celah rantai dalam waktu singkat. Kekentalan yang tinggi membuat oli mesin sanggup bertahan dengan baik. Tetapi kelemahannya, oli mesin menangkap kotoran lebih cepat lagi, yang bisa menjadikan oli mesin sebagai amplas cair. Dan yang perlu diperhatikan adalah oli mesin yang digunakan adalah oli mesin baru, bukan oli bekas. Oli bekas mengandung partikel logam hasil pergesekan logam dalam mesin motor. Partikel logam ini akan mempercepat rantai sepeda mengalami keausan. Di samping itu, oli mesin paling sulit dibersihkan.
Jadi sebaiknya hindari menggunakan oli mesin sebagai pelumas rantai sepeda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.